Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Video kali ini saya kembali buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 18 Oktober 2023 ya, di hari Rabu teman-teman. Nah, seperti biasa sebelum saya masuk ke list sahamnya, saya mau teman-teman paham bahwa list rekomendasi yang saya informasikan bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist dulu ya, untuk teman-teman lihat respon marketnya. Dan kalau seandainya dia naik, diikuti kenaikan sekitar 2-3%, baru teman-teman cek bid dan offernya ya, untuk coba cari momentum entry. Dan list rekomendasi saham ini bukan ajakan untuk jual beli saham ya. Jadi keputusan jual dan beli saham tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. List rekomendasi yang saya informasikan basisnya adalah berdasarkan data analisa saya seperti itu. Dan tidak ada kepastian saham yang saya informasikan pasti akan naik gitu ya, dan teman-teman harus jadi trader mandiri. Dan saham yang biasa saya informasikan tuh punya volatilitas tinggi ya, jadi resikonya ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Saya harap teman-teman paham dan bisa responsibel sama trade masing-masing ya, seperti itu. Nah, untuk tanggal 18 ini saya punya saham satu. Saham ini kemarin juga saya informasikan dan hari ini ARA ya. Ini saham yang saya rekomendasikan juga kemarin di tanggal 17. Kalau teman-teman lihat di videonya ya. Yang kedua ada saham baru Ricci, yang ketiga sudah kali kedua ya saham PCAR saya rekomendasikan, dan hari ini dia dekat-dekat ARA ya, sekitar 18% kalau saya nggak salah. Yang keempat ada saham Fire yang baru dibuka nih suspendnya dari bursa ya teman-teman. Nah, yang kelima ada Prim, dan ada beberapa opsi saham lain yang juga bisa saya informasikan nanti di akhir pembahasan ya. Untuk sahamnya sendiri ini ada ini ya teman-teman. Yang pertama ini ada saham satu. Nah, saham satu ini top buyernya ini YP ya, yang sellernya CP. Kalau dari data transaksi ini sebenarnya ini ada distribusi kecil ya teman-teman, ada distribusi 1,7 sama 1 ya. Jadi BR juga buang gede ya, ini ada distribusi ya. Tapi kalau kita lihat secara volume, dia tanggal 17 hari ini tuh ada ledakan volume dan diikuti dengan kenaikan harga sahamnya gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa pastiin aja sendiri besok bagaimana pergerakan harga saham satu ini ya, saham kota satu properti ini ya. Kalau di closing itu di harga arahnya itu ada 220.000 lot bid ya, di harga 132. Ya, memang kalau secara Broksum dia ada distribusi, tapi biasanya yang seperti ini kurang begitu umum ya teman-teman, kurang begitu umum. Jadi kalau saya perhatikan tanggal 13 dan juga tanggal 16 dia ada kenaikan 7%. Ini juga volumenya cukup besar ya, dan hari ini tanggal 17 nih volumenya lebih besar lagi. Saya nggak tahu kalau kayak gini dia ada mungkin ada tukeran barang, saya nggak ngerti, tapi yang jelas saham satu ini menarik untuk teman-teman pantau ya di trade besok gitu ya. Yang kedua itu saya punya saham Ricci. Nah, ini saham Ricci secara Broksum dia ada akumulasi walaupun tidak begitu besar ya. Dibilang sahamnya nggak liquid sih ya, bisa jadi dibilang nggak liquid karena memang total transaksi top bayarnya aja hanya 700 jutaan ya. Tapi kalau seandainya kita masuk dalam jumlah yang nggak terlalu gede sih, sebenarnya ini masih gampang keluar ya kalau ngelihat dari data ini ya. CP beli 700 jutaan nih teman-teman. Ini ya, memang kalau kita lihat secara bid dan offernya dia tipis-tipis ya teman-teman, tapi dia hari ini naik 28%. Jadi kita benar-benar coba lihat-lihat, manfaatin kalau seandainya pada saat market open besok dia punya volatilitas ya teman-teman, saham Ricci ini. Dan kalau seandainya kita lihat berdasarkan chart di perdagangan hari ini tanggal 17, dia agak anomali sendiri nih teman-teman. Dia naik dengan ya volumenya memang kalau dari kemarin dibanding hari ini ya dia lebih besar ya, tapi nggak besar banget. Tapi sahamnya ini naik sampai 28% nih teman-teman. Jadi saham Ricci ini ya mungkin akan volatil juga pada saat market open besok. Jadi di saham satu dan juga saham Ricci mungkin ini akan ada lompat-lompatan gitu ya pada saat market opening. Jadi kalau boleh saya menyarankan teman-teman entry hanya ketika sahamnya itu naik ya.
Jadi kalau dia nggak naik atau nggak gerak atau justru malah cenderung turun, ya better nggak usah entry gitu ya. Tapi biasanya kalau ada kayak gini, ya biasanya besok masih akan dia kasih naik ya. Kalau seandainya ambil tipis-tipis bisa sih harusnya gitu teman-teman. Nah yang ketiga ini ada saham PCAR yang udah saya informasikan juga di 2 hari sebelumnya. Ya memang kalau kita lihat top buyernya ini Stockbit ya, XL ya. Ini 800 jutaan yang jual CP. CP ini kemarin dia beli nih teman-teman kalau saya perhatiin. CP beli 1,2 dengan average 97, tapi di tanggal 13 tanggal 13 MU ya. Jadi dia mungkin gantian nih teman-teman. MU nih tanggal 13 dia akum, di tanggal 16 kalau kita perhatiin dia buang ya MU. Broker MU dia buang 2,3 di gantian jadi. Tapi ini kalau dilihat di tanggal 16 YP beli dengan 1,1 miliar ya. Di tanggal 17-nya YP ini nggak dominan ya teman-teman. Ya. Nah, ini YP malah di bawah hanya jual sedikit aja, jadi dia belum keluar dalam jumlah besar. Jadi kalau kita lihat dari sini 16 YP masih aja top punya barang di average 88 ya. Sampai CAR ini mungkin ya analisa saya masih akan menarik untuk dipantau di trade besok ya. Ini kan hari pertama, hari kedua, hari ketiga ini memang saham-saham tidur ya teman-teman. Tapi sudah 3 hari perdagangan ini lompat-lompatan nih. Jadi kalau saya boleh menyarankan ini bisa juga untuk teman-teman pantau ya, menarik untuk teman-teman pantau ya sampai CAR ini ya. Nah selanjutnya ini saya punya saham Fire nih teman-teman. Saham Fire ini sebenarnya kalau secara Broksum dia ada distribusi juga. Jadi beberapa saham yang saya informasikan hari ini ada distribusi ya. Tapi kalau kita ngelihat chartnya nih teman-teman, chart yang terbentuk di hari ini ada membentuk seperti hammer ya, tapi tailnya di bawah gitu ya. Tailnya di bawah. Jadi dia sempat dibawa turun, dia diguyur turun ini ya di sini. Dia open langsung diguyur turun, tapi ada yang nadah di bawah gitu. Kalau dilihat dari data ini AZ dan juga PD nih buang barang ya. AZPD dia buang barang ditadah sama ZP. Dan kalau ngelihat dari chart ini ya saya rasa dia masih punya sentimen kuat ya, nggak ngerti. Jadi biasanya saham-saham yang disuspend kalau dia nggak punya sentimen kuat itu langsung pelaku market yang punya barang tuh biasanya khawatir dan langsung buang barang gitu ya. Tapi ini ada yang nadah dan dia bisa ditutup hijau 3,2% ya menurut saya. Jadi saham ini menarik ya. Nah, yang lainnya lagi nih sebagai opsi aja teman-teman, saya punya saham nasi ya. Saham nasi ini dia secara Broksum ya cukup menarik ya, cukup menarik. Dia naik ya sampai high-nya itu di 97 di hari ini ya, sekitar 8%-an, dan secara Broksum juga masih cakep ya. SQ yang melakukan top buyer 589 juta ya. Menurut saya ini menarik untuk teman-teman pantau ya saham nasi. Nah yang juga saya punya pilihan yang satu lagi nih teman-teman yang sesuai saya informasikan di sini ya, itu saham Prim nih teman-teman. Jadi selain Prim itu tadi saya udah info ada nasi, Prim ini menarik kenapa? Karena dia masih seperti biasa masih ada akumulasi dan ini saham liquid ya. TP dan YP total pembeliannya 2,4 miliar ya. Nah ini menurut saya masih menarik untuk dipantau nih saham Prim ini ya teman-teman. Selain juga saham nasi ya. Kalau kita lihat chart intraday-nya ini ya, volatil, dia sampai di closing 7% ya teman-teman. Nah kalau ini bid overnya rame nih, volumenya cukup lumayan besar ya, cukup besar ya. Jadi kalau seandainya kita masuk dalam jumlah besar ini sahamnya termasuk liquid. Selain itu saya juga bisa informasikan ke teman-teman saham yang kemarin saya informasikan tapi kena ini ya suspend ya hari ini. Kita nggak tahu nih besok dia dibuka apa enggak suspendnya sama bursa. Tapi kalau seandainya suspendnya dibuka besok ya mungkin dia akan ada jatuh dulu, akan down dulu. Kita lihat aja pergerakannya, bisa jadi salah satu watchlist ya buat teman-teman besok ya saham Citi ya. Jadi untuk rekomendasi tanggal 18 besok saya punya saham 1 Ricci, PCAR, Fire, Prim, Nasi dan juga Citi. Nasi dan juga Citi ini ya bisa jadi salah satu opsional aja ya teman-teman. Yang paling liquid ini Prim. Ya, mungkin sekian aja video dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, dan kalau ada teman-teman lain yang punya saham yang menarik untuk dijadikan watchlist bisa sharing juga ya di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam cuan. Thank you.